Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pada kesempatan ini senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, yang mana kita maklumi bersama ketakwaan adalah bekal terbaik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu-waktu tertentu sebagai musim kebaikan, sebagai ladang pahala yang dilipat gandakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan sebagian tempat di atas tempat yang lain. Misalnya Madinah lebih utama daripada seluruh tempat di dunia ini. Tapi Makkah lebih utama lagi, bahkan lebih utama daripada Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu berbeda dengan waktu lain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat berbeda dengan tempat yang lain. Ini adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan dan berikan kepada hamba-hambanya. Dan di antara waktu yang paling agung dalam setahun adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari yang agung dalam Islam. Merupakan hari-hari yang agung di dalam Islam. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di Al-Quran dengan hari-hari 10 ini yang kita sedang berada sekarang di dalamnya. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Banyak ulama tafsir seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 10 di sini adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika belum membawakan ayat ini belum berkata wal fajri walayalin ashr. Ini adalah 10 malam yang mulia yang Allah bersumpah dengannya karena keagungan dan kemuliaan. Jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan betapa agungnya dan besarnya kedudukan perkara tersebut. Iya. Dia adalah hari-hari yang amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amal shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini.
Para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah? Maka beliau menjawab, walal jihad fisabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai', kecuali seorang lelaki yang keluar membawa dirinya dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan apapun dari hal tersebut. Tidak ada lagi nyawanya, tidak ada harta. Ini yang bisa mengalahkan. Iya. Kalau hanya sekedar berjihad saja, ini belum tentu bisa menyalakan yang namanya keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau berjihad saja, yang bisa mengalahkannya adalah kalau dia keluar berjihad dan mati syahid. Berarti untuk saat ini, karena sekarang tidak ada jihad, berarti tidak ada yang menyalahkan amalan di 10 ini. Karena tidak ada panggilan jihad untuk kita sekarang. Berarti sekali lagi tidak ada yang bisa menyalahkan keutamaan amalan yang kita lakukan di hari-hari ini. Makanya ini disebut dengan hari-hari yang agung. Disebut dengan hari-hari yang agung. Jadi hadits ini menunjukkan bahwa amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah lebih utama daripada amal soleh di hari-hari lain sepanjang tahun. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, yang nampak sebab keistimewaan 10 hari Dzulhijjah ini adalah karena berkumpul di dalamnya berbagai macam ibadah. Di 10 hari ini ada ibadah sholat, puasa, sedekah, zikir, bahkan ada haji bagi orang yang berangkat haji. Tidak ada di waktu lain. Coba, Ramadan utama, tapi tidak ada haji. Tidak ada wukuf di Arafah. Tidak ada mabit di Muzdalifah. Tidak ada di Mina. Tidak ada. Di bulan ini terkumpul semuanya. Iya, kalau di Ramadan ada sedekah, ada puasa, ada sholat. Iya, di bulan ini ada juga. Ada sedekah, ada puasa, ada sholat. Sama-sama berarti yang tidak ada adalah haji. Berarti ini lebih utama. Ini kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Tidak ditemukan di waktu lain. Iya, kalau ibadah-ibadah lain bisa kita lakukan di waktu lain. Ini menunjukkan bahwa ini adalah hari yang agung yang patut kita tunggu dan sambut. Hari-hari yang disebut di Quran 10 malam akhir Ramadan utama karena malam Lailatul Qadar, karena satu malam. Kalau ini 10. Ini 10. Dan disebutkan di Quran. Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Mari kita bertakbir, bertasbih. Itu disebut nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Ibn Abbas berkata, al-ayyam al-ma'lumat ayyamul ashar. Hari-hari yang ditentukan di sini adalah hari yang 10 pertama Dzulhijjah. Mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak amalan soleh yang dianjurkan pada hari-hari ini. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid wa tahmid." Perbanyaklah di 10 awal Dzulhijjah ini tahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyaklah dari bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dimanapun kita, setelah sholat ataupun tidak saat sholat. Takbir mutlak atau takbir muqayyad. Takbir mutlak maksudnya bebas, kapan saja, di mana saja. Takbir muqayyad yaitu setelah sholat. Nabi SAW katakan begitu.
fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah pada 10 hari ini tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir, ucapan Allahu Akbar, tahmid, ucapan alhamdulillah. Perbanyak kata Nabi. Iya. Perbanyak ucapan-ucapan itu. Iya. Para sahabat dahulu menghidupkan pasar-pasar dan jalan-jalan dengan lantunan takbir pada 10 pertama Dzulhijjah. Iya. Mereka bertakbir pada 10 pertama Dzulhijjah. Ini amalan yang bisa kita lakukan, kita jaga di 10 awal Dzulhijjah ini. Dan jangan lupa sholat tentunya. Menjaga sholat 5 waktu. Tidak ada amalan yang lebih besar setelah tauhid daripada menjaga sholat wajib. Daripada menjaga sholat wajib. Iya. Kenapa kita menjaga sholat pada Ramadan? Karena kita tahu keutamaan Ramadan. Ini amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari ini. Di antaranya sholat. Allah berfirman, hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat kalian. Iya, jangan sampai seorang bersemangat berpuasa, berzikir, tapi masih melalaikan sholat berjamaah. Semangat dia zikir, semangat dia berpuasa, tapi sholat lalai. Sholat lalai. Iya. Ini tentunya di antara amalan yang diperintahkan untuk dijaga di hari-hari yang agung ini. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat-sholat kalian. Demikian pula tentunya memperbanyak puasa. Disunahkan memperbanyak puasa pada 9 hari pertama Dzulhijjah. 9 hari pertama Dzulhijjah. Karena 10 tidak boleh berpuasa. Secara khusus 9 Arafah. 9 Dzulhijjah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanati allati ba'dah." Saya berharap kepada Allah agar puasa tanggal 9 Dzulhijjah itu menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun setelah. Iya, memperbanyak puasa. Kalau tidak bisa 9 hari, minimal nanti tanggal 9 hari Selasa kita berpuasa. Demikian pula memperbanyak sedekah. Amalan soleh dianjurkan. Sedekah dianjurkan setiap hari. Dianjurkan setiap hari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada sehari itu sedekah. Karena Nabi SAW katakan, ma min ayyamin yusbihu fihi ibad illa wa malakan yanzilan. Tidak ada hari-hari yang masuk seorang hamba itu di waktu subuh kecuali pasti ada malaikat yang turun berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu ganti dari infaknya, dari sedekahnya. Setiap hari. Tapi hari-hari ini lebih utama. Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan kesalahan. Sedekah itu menghapus dosa. Iya, menghapus dosa. Dan setiap orang akan datang di hari kiamat di bawah naungan sedekah. Akan datang nanti di hari kiamat di bawah naungan sedekah. Jangan lupa bersedekah. Kemudian juga berikutnya adalah yang bisa kita lakukan membaca Al-Quran. Kita semangat baca Quran di Ramadan. Kenapa? Kan keutamaan amalan. Nah ini 10 awal Dzulhijjah lebih utama daripada bahkan Ramadan. Kecuali di malam Lailatul Qadar saja kan satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi 10 ini adalah tidak ada yang mengalahkan. Iya, kecuali kita keluar berjihad dan tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Maka hari-hari ini, hari yang agung ini hendaklah diisi dengan tilawah, membaca Quran, tadabbur, mentadabburi Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Iya, kepada jalan yang paling lurus. Kemudian juga di antara amalan soleh adalah berkurban. Jangan lupa. Salah satu syiar terbesar pada bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Tidak ada di tempat lain. Ini juga membedakan 10 awal Dzulhijjah dengan yang lain. Dia disyariatkan untuk berkurban. Iya. Ibadah syiar merupakan syiar besar di bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kurban merupakan sunnah Nabi Ibrahim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta syiar tauhid yang agung. Syiar tauhid yang agung. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahun berkurban. Para khalifah mereka berkurban setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu para sahabat hampir setiap rumah mereka berkurban untuk dia makan dan keluarganya. Berkurban. Iya. Karena agungnya ibadah ini. Kemudian setelah itu jangan lupa tentunya keutamaan hari Arafah. Dan hari Nahar tanggal 10-nya itu. Hari Arafah hari pengampunan dosa. Hari pembebasan dari api neraka dan hari doa yang mustajabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud doa yaumi Arafah. Doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Tanggal 9-nya. Dan tanggal 10, walaupun kita tidak berkurban, ketahuilah hari yang agung adalah hari tanggal 10 itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami indallah yaumun nahar." Hari yang paling agung di sisi Allah, hari kurban. Walaupun kita tidak berkurban, tapi hari itu adalah hari yang agung. Mari kita tentunya nantikan itu hari. Kita sambut. Apakah dengan berkurban atau dengan bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih? Iya. Kita menyambutnya, kan itu sekali lagi adalah masuk hari agung. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang menyesal ketika Ramadan berlalu. Jangan sampai kita juga menyesal ketika 10 pertama Dzulhijjah berlalu tanpa amal. Jangan biarkan 10 Dzulhijjah berlalu tanpa amal. Iya, tanpa amal. Mari kita sambut hari-hari yang agung ini dengan taubat yang tulus. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang beriman, kalian seluruhnya, agar supaya kalian beruntung. Mari kita memperbaiki salat kita. Salat pada waktunya, menjaga wudunya, menjaga rukun-rukun dan wajibnya serta sunnah-sunnahnya. Mari kita memperbanyak zikir. Iya. Karena zikir adalah membuat hati kita tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Tapi kalau kita lalai, itulah lambang kerugian. Iya, lambang kerugian. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang lalai dari berzikir kepada Allah, lalai karena istrinya, lalai karena anaknya, lalai karena hartanya dari berzikir kepada Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah yang merugi. Mereka itulah yang merugi. Mari kita membaca Al-Quran di hari-hari ini. Yang mana baca Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Itu di hari lain. Maka kalau kita baca di 10 hari ini,
adalah menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpuasa, khususnya nanti tanggal 9. Mari kita bersedekah. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita lewat, baru kita menyesal. Baru kita dikatakan wailun, celaka. Man adrokatu abuwaihi walam yudkhilhumal jannah. Celaka bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga. Mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mari kita menyambung silaturahmi. Jangan diputus. Karena itu masuk maksiat. La yahillu li muslim ayyahjura akahu fawqa salat. Kata Nabi, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. 3 hari itu masih dimaafkan untuk menenangkan diri. Iya, tapi kalau lebih dari 3 hari sudah tidak halal. Nabi bilang, la yahillu li muslim. Tidak halal bagi seorang muslim. Di riwayat Imam Muslim katakan, la yahillu li mu'min. Tidak halal bagi mukmin ayyahjura akahu fawqa salat, menjauhi saudaranya lebih 3 hari. Tidak halal. Tidak halal. Iya, maka mari kita memperbaiki hubungan. Mari kita menyambung silaturahmi kita. Iya. Mari kita memperbanyak doa. Apalagi di hari tanggal 10, tanggal 9, perbanyak doa. Khair doa yaum Arafah. Doa terbaik adalah doa pada hari Arafah. Iya. Mari kita banyak berdoa. Mari kita banyak beristighfar. Mari kita menyiapkan ibadah kurban kita dari hari ini. Walaupun sudah terlambat ini, karena kan siap ibadah kurban itu sebelum 10. Kita sudah siap. Sebelum 10 pertama Dzulhijjah. Sehingga tidak masuk tanggal 1 kecuali kita sudah berniat. Makanya nanti itu mulai dari tanggal 1 kita sudah dicatat berkurban. Walaupun belum memotong daging hewan. Iya. Mari kita siapkan hewan kurban kita. Dulu para sahabat, jauh-jauh hari mereka melakukan tasmin. Mereka melakukan penggemukan terhadap hewan kurbannya. Jauh hari dia siapkan. Bukan tanggal 10. Jauh hari dia sudah tasmin. Sudah mereka melakukan penggemukan terhadap hewan kurbannya. Maka mari kita menyiapkannya. Iya. Ini untuk menyambut hari-hari yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk memanfaatkan hari-hari terbaik ini dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai olehnya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama. Kita lanjut dengan tanya jawab. Wallahu alam. Kalau ada pertanyaan silakan. Bolehkah mengatasnamakan keluarga yang berkorban dan meninggal? Baik. Baik. Kurban itu butuh niat dari orang yang berkurban.
Nah, yang sudah meninggal itu ndak bisa lagi niat, kasihan. Maka caranya, orang yang hidup yang berniat, dia yang berkurban, dia yang atas nama, terus dia ikutkan orang tuanya yang telah meninggal. Begitu. Jadi sekali lagi ibadah kurban, Bu. Gini saja. Sederhananya begini. Kita saja ini yang hidup. Kalau melakukan sesuatu tanpa niat, gimana? Apakah diterima? Nabi SAW katakan, innamal amalu binniat. Amalan itu tergantung yang niatkan. Jadi orang meninggal itu tidak bisa kita pergi ke kuburan. Tabepung kurban kina. Kan tidak bisa ki. Sudah meninggal, kasihan. Beda alam. Makanya Nabi itu semua anaknya meninggal sebelum belum meninggal. Kecuali Fatimah. Belum tidak pernah memasukkan nama anaknya yang telah meninggal itu dalam kurban. Tapi belum berkurban. Belum berkata, Allahumma hadha anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan keluargaku. Masuk juga yang meninggal. Begitu caranya. Jadi misalnya kalau ada keluarga meninggal, kita yang hidup yang berkurban. Karena butuh niat. Butuh niat dari yang hidup. Dan kita masukkan keluarga yang meninggal. Kita masukkan keluarga yang meninggal. Iya, begitu. Iya, misalnya ibu kan tidak ada yang bapak rahimahullah. Kita berkurban, bukan bapak. Kita yang berkurban dan kita berniat. Ini juga untuk suamiku. Pahalanya sampai. Karena ada niat. Pahalanya sampai karena ada niat. Beda kalau tidak ada niat, tidak ada pahala yang sampai. Wallahualam. Ustaz, doa apa yang terbaik dipanjatkan pada hari Arafah? Tentunya doa apa saja di hari Arafah itu menjadi doa yang terbaik. Iya, menjadi doa terbaik. Doa masalah atau doa ibadah? Doa masalah, iya, atau doa, iya, ibadah. Karena kan haditsnya umum tadi. Haditsnya umum. Iya. Nabi SAW katakan, khairud doa yaumi Arafah. Iya. Doa yang terbaik, ya, adalah doa pada hari Arafah. Jadi doanya umum, Bu. Asalnya. Ya, asalnya doanya umum. Doa permintaan apapun yang kita katakan di tanggal 9 Dzulhijjah itu menjadi doa yang terbaik. Cuman kalau kita melihat kepada Nabi SAW, ucapan yang paling baik sekali, begitu. Itu kan lafaz hadis umum tadi. Sebaik-baik doa hari Arafah. Setelah itu Nabi berkata begini. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata Nabi. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku juga ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang paling baik ini. Jadi intinya doa di hari Arafah, doa terbaik semua. Cuman paling baik adalah kalau kita bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang terbaik dari doa-doa terbaik kita di hari Arafah. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, Ustaz, saya mau tanya apakah hukumnya ketika ada teman saya Nasrani namun dia memakai jilbab. Nasrani memakai jilbab, gitu ya? Iya. Tidak ada masalah. Yang penting bukan karena mengejek jilbab. Iya. Karena kalau dia misalnya karena bergaul dengan orang muslim, akhirnya dia ikut pakaiannya, tidak masalah. Yang penting bukan kita yang ikut pakaian mereka.
Kan kita yang dilarang bertasyabuh dengan mereka. Tapi kalau mereka mengikuti pakaian kita, tidak ada masalah. Semoga itu menjadi tanda kebaikan darinya dan membuat nanti dia bersyahadat. Membuat nanti dia bersyahadat. Wallahualam. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau mana yang lebih afdol tentang hewan kurban? Iya. Diperselisihkan. Ada yang mengatakan hewan kurban paling utama onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ada juga yang berkata hewan kurban yang paling utama kambing dulu, kemudian sapi, kemudian onta. Ada juga yang mengatakan tergantung mana yang paling banyak dagingnya. Kalau misalnya dia dengan berkelompok bertujuh, sedikit dagingnya, maka sapi tidaklah utama dibandingkan dengan kambing. Kalau kambing lebih banyak dagingnya. Jadi mana? Ada juga yang berpendapat seperti itu. Iya, diperselisihkan mana yang lebih utama. Setelah mereka bersepakat, seorang boleh berkurban kambing, sapi, onta. Sepakat bolehnya. Cuman untuk memilih lebih utama, itu mereka perselisihkan. Masing-masing punya alasan. Masing-masing punya alasan. Makanya mana yang mudah bagi kita berkurban, lakukan saja. Lakukan saja ibadah kurban tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan sistem arisan untuk kurban sapi? Tidak apa-apa. Ya, arisan itu kan patungan berarisan, ya, yang keluar namanya ini yang berkurban misalnya tahun ini, atau semua keluar ya begitu ya. Itu tidak apa-apa. Seorang itu boleh menabung untuk kurban. Seorang itu boleh menabung untuk kurban. Wallahualam. Silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Sudah ada ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau kita kurban itu Ustaz, apa cukup kepala keluarga saja atau tiap-tiap anggota keluarga ditulis namanya Ustaz? Atau gimana Ustaz? Cukup kepala keluarga. Nabi berkurban 100 ekor onta, belum saja. Dan belum bilang, ini semua ini dariku dan dari keluargaku. Kan begini, salahnya kita ini. Pergi bilang, tulis semua 7 orang keluarga karena sapi, padahal bisa jadi sendiri. Padahal kalau kita sendiri 1 ekor, semua jatahnya sama. 1 ekor semuanya. Tapi kalau kita bagi 7, berarti masing-masing hanya dapat 1/7. Seharusnya kalau hanya keluarga tadi situ, istri tak, anak tak, ibu tak, cucu tak, kita begitu, kasih masuk semua. Sebenarnya apa yang kita maukan itu kasih masuk semua? Supaya banyak dagingnya ya. Kan bisa diambil 1 ekor langsung semua untuk kita seorang. Untuk kita makan dengan keluarga tak. Jadi yang berkurban itu adalah kepala keluarga. Terus dia masukkan anak istrinya dalam niat.
ini dariku dan keluargaku. Bayangkan Nabi kurban 100 ekor dia sendiri niat. Tapi dia ikutkan ini dariku dan keluargaku. 100 ekor. Akhirnya semuanya berkurban 100 ekor. Karena semuanya ikut dalam 100. Beda kalau kita kasih kamu 1, saya 1. Berarti masing-masing dapat 1 saja. Coba kepala keluarga. Misalnya gini. Ada 7 orang. Masing-masing punya 7 kurban kambing. Maka kalau kepala keluarga yang berniat, semua berkurban 7. Sementara kalau dibagi satu-satu, masing-masing cuma 1. Nah, ini harus kita pahami. Terus, kita memperberat diri sendiri. Kan seharusnya gini, kalau hanya kepala keluarga yang berkurban, hanya kepala keluarga yang tidak boleh potong kuku. Hanya kepala keluarga yang tidak boleh potong rambut. Tapi karena kita masukkan semua, akhirnya satu rumah tidak boleh potong kuku. Satu rumah tidak boleh potong rambut. Kan berat. Padahal syariat mempermudahkan. Satu kepala keluarga saja. Dulu para sahabat, satu keluarga kurban 1 orang. Yang berniat untuk keluarganya. Wallahualam. Dan itu lebih melindungi dari kesombongan ya. Kadang kita itu niat tipis. Kadang kalau disebut, oh satu keluarga tahu berkurban. Itu kan sombong lagi. Nah kenapa enggak 1 ekor sapi 1 orang saja namanya? Kan enggak harus berserikat 7. Jangan sampai kita salah paham. Kan sapi itu enggak harus 7. Boleh 1 orang. Boleh 2 orang. Maksudnya cuman enggak boleh lebih 7. Kan begitu. Tapi kalau hanya kepala keluarga yang berkurban, boleh diikutkan biar 100 orang keluarganya. Dalam 1 sapi. Dalam 1 kambing. Boleh. Wallahualam. Nggak usah ditulis. Bilang saja, tulis saja 1 suamiku. Itu 1 ekor. Iya, 1 kambing itu. Jadi itu enaknya. Kepala keluarga itu biar kambing. Masuk semua 10 keluarganya. Sapi juga 1 orang 1. Berarti kan ada orang lain, Buto. Iya, bukan keluarga tadi. Kan tadi bercerita anak istri. Nggak, itu kan boleh kisah orang saja. Yang ditulis namanya. Coret nih itu nomor 2 dan sampai 7. Karena kita semua 1. Iya. Begitu, wallahualam. Baik, kita cukupkan kalau begitu. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Mau bertanya satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya anak, Pak. Ustaz, masing-masing dia berkurban di kantor. Jadi ada 3 anak, jadi masing-masing di kantor yang berkurban. Terus saya juga bagaimana Berapa anak tak? saya punya 3. Terus saya 4 orang. Cuman saya punya anak masing-masing dia berkurban di kantornya. Masya Allah. Baru kita juga berkurban juga. Masya Allah. Seharusnya ini, kalau anak-anak tak bagus, masing-masing 3 orang tadi itu, dia kasih masuk nama tak dalam niatnya. Berarti kita berkurban 3. Ini orang tak paham. Jadi ibu dan ayah itu bisa berkurban 5, 6. Karena anaknya kasih masuk ibunya dalam niatnya. Sekarang kita ini kadang tidak ingat ke itu. Ibu kan sudah ada tidak perlu dikasih masuk. Padahal ayah dan ibu itu setiap anak berkurban dikasih masuk ayah ibunya. Supaya kalau dia punya anak 3 dan semua anaknya berkurban, berarti ibunya berkurban 3. Kalau masalah yang kita tanyakan kita juga ikut, tidak apa-apa Ji. Kan boleh kita ikut. Berarti kita juga berkurban sendiri, tapi anak-anak juga harus ikutkan Ki. Supaya jadi nanti kita kurbannya 4 ekor Ki jadinya. 4. Karena anak tak 1 kasih masuk kita,
dalam niatnya. Ini dariku dan keluargaku, termasuk ibunya, termasuk ayahnya. Begitu. Walaupun boleh juga ibu berkurban. Boleh juga ibu berkurban. Kan boleh di semua orang berkurban sebenarnya. Tapi sekarang adalah yang paling rahmat adalah kalau seandainya berkurban itu kepala keluarga, bagus. Supaya tidak repot kita potong kuku. Kan berat juga itu. 10 hari ndak potong kuku. 10 hari ndak potong rambut, ndak cabut bulu. Kan agak berat. Iya, tapi itu tadi, boleh kita tadi itu, Bu. Anak-anak tak berkurban, kita juga berkurban. Walaupun bagus kita ingatkan anak-anak, ikutkan Kak juga dalam niatmu. Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Supaya ibu dapat kurban, nanti bukan 1 lagi, 4. Kita sendiri berkurban, kemudian anak tak 3 memasukkan kita dalam niat. Akhirnya kita dapat 4. Itulah keutamaan orang tua. Itu keutamaan orang tua. Dia bisa dapat lebih banyak dapat pahala daripada anaknya. Orang tua begitu keutamaannya karena dia memang sudah berjuang tahu dari dulu lama untuk membiayai, menjaga, memelihara anaknya. Wallahu a'lam. Silakan. Semua bisa dikasih masuk keluarga tak. Keluarga itu kan sebab nasab atau sebab pernikahan. Kan keluarga itu, Bu, 3 sebenarnya. Sebab nasab yaitu keturunan. Sebab pernikahan itu kedua. Ketiga sebab persusuan. Semua bisa dimasukkan. Termasuk kan keponakan berarti kan sebab nasab. Sebab nasab. Iya. Dan sebab pernikahan juga masuk di dalamnya. Seorang mantu ikutkan mertuanya. Itu namanya sebab pernikahan. Iya, bisa diikutkan dalam niatnya. Jadi orang nanti walaupun tidak berkurban, bisa dapat pahala kurban. Seperti Nabi. Nabi waktu masa belum, Masya Allah. Karena ada yang tidak berkurban dari sahabat. Belum bilang, ini kurban dariku, keluargaku. Dan siapa yang tidak berkurban dari sahabat? Dari umatku. Karena belum lihat bahwa tidak semua orang waktu itu mampu berkurban. Jadi belum masukkan sahabatnya dalam niat kurban. Akhirnya orang berkurban semuanya dapat pahala. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, kalau sudah kita cukupkan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.